Pernah kepikiran nggak, aplikasi andalan kamu, layanan perbankan, atau mungkin sistem kerja di kantor, tiba-tiba aja mati total? Padam. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Gimana caranya mereka bisa pulih dari bencana kayak gitu? Di zaman serba digital ini, pertanyaannya tuh bukan lagi jika, tapi kapan itu terjadi. Dan jawabannya ada di sebuah konsep yang penting banget. Di sini kita bakal ngebahas soal AWS Disaster Recovery. Biar gampang, kita akan pakai analogi sederhana, tangga ketahanan. Gini, setiap anak tangga yang kita naikin itu bakal ngasih perlindungan yang lebih kuat, tapi ya tentu aja biaya dan kerumitannya juga bakal ikutan naik. Yuk kita mulai dari anak tangga yang paling dasar dulu. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu dua pertanyaan super penting yang wajib dijawab. Terus, kita bakal naikin tangga strategi kita. Dari yang paling basic, lanjut ke strategi siap pakai, sampai ke puncaknya, strategi selalu aktif. Nanti di akhir, kita bakal lihat gimana cara milih yang paling pas buat kita. Setiap rencana pemulihan bencana yang benar-benar solid itu, selalu mulainya dari sini. Jadi sebelum kita ngomongin teknologi yang canggih-canggih, kita harus ngomongin soal bisnis dulu. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan? Semuanya itu bakal mengerucut ke dua metrik kunci ini. Yang pertama namanya RTO, atau Recovery Time Objective. Nah, definisi resminya bisa Anda lihat di layar. Tapi intinya sih simple. Ini semua tentang waktu. Nah, biar lebih gampang lagi, coba tanyain ke diri sendiri. Berapa lama bisnis kita bisa mati? Sejam? Sehari? Seminggu? Jawaban dari pertanyaan ini bakal sangat nentuin strategi mana yang kita butuhkan. Lanjut, metrik kedua, RPO atau Recovery Point Objective. Kalau RTO tadi soal waktu, RPO ini fokusnya beda lagi. Ini soal data. Sekali lagi, kita sederhanain ya. Pertanyaannya tuh begini, berapa banyak data yang rela kita korbankan? Kamu rela kehilangan data transaksi 1 jam terakhir? Atau mungkin data selama 24 jam terakhir? Ini pertanyaan yang krusial banget. Karena ini yang nentuin seberapa sering kita harus nge-backup data. Oke, setelah kita punya kompas RTO dan RPO, sekarang saatnya kita mulai mendaki. Anak tangga pertama, ini strategi paling fundamental dan mungkin udah sering kita dengar. Backup and restore, atau pencadangan dan pemulihan. Coba deh, bayangin strategi ini tuh kayak ban serep di mobil kita. Murah banget kan buat disiapin di bagasi? Tapi pas bannya beneran pecah di jalan tol, kita butuh waktu buat minggir, keluarin dongkrak, pasang, dan ganti bannya. Emang sih kita bakal bisa jalan lagi, tapi ya nggak secepat kilat. Jadi kuncinya di sini. Biayanya rendah, tapi waktu pemulihannya lumayan lama. Prosesnya, seperti yang kelihatan di layar, sebetulnya simple banget. Kamu rutin backup data. Kamu simpan di tempat yang aman, dan pas terjadi bencana, kamu ambil data backup itu, dan nah ini poin pentingnya, kamu bangun ulang semuanya dari nol. Nah, disinilah enaknya pakai cloud kayak AWS. Dulu proses ini bisa libet banget. Sekarang dengan layanan kayak AWS Backup, kita bisa otomatisasi backup dari macam-macam layanan. Udah kayak punya asisten pribadi yang mastiin semua data kita aman di satu tempat. Yuk kita naik ke anak tangga berikutnya. Kalau strategi ban serep tadi dirasa kelamaan buat kamu, ada dua opsi di level menengah yang bisa kita sebut strategi siap pakai. Ada pilot light dan ada warm standby. Nah, di sini kelihatan banget beda utamanya. Gini deh, anggap aja pilot light itu kayak kompor gas yang api pemantiknya nyala terus. Jadi intinya udah siap, tinggal puter knop buat nyalain api gedenya, server aplikasi. Kalau warm standby, ini lebih kayak punya kompor cadangan yang ukurannya lebih kecil tapi udah nyala. Siap buat langsung dipakai dan apinya bisa langsung digedein kapan aja. Jadi, dengan pilot light, database kamu itu udah hangat dan siap sedia. Pas bencana datang, kamu tinggal nyalain server aplikasinya aja, yang tempuhnya jauh lebih cepat daripada ngebangun semuanya dari awal. Kalau warm standby, ini ibaratnya versi mini dari sistem kamu yang selalu hidup. Nah, pas bencana datang, ada dua pahlawan AWS yang beraksi. Auto-scaling secara ajaib bakal menggelembungkan sistem ini jadi ukuran penuh. Dan Route 53 dengan pinter langsung ngarahin semua pengguna ke sana. Hasilnya, pemulihan yang super cepat bisa cuma dalam hitungan menit. Dan sekarang kita sampai di puncak tangga. Ini buat yang kelas kakap. Buat aplikasi-aplikasi yang 1 detik mati aja bisa rugi besar. Selamat datang di strategi selalu aktif, atau yang dikenal juga sebagai multi-site. Coba pikirin deh, ini bukan lagi kayak punya ban sarep, tapi ini tuh kayak punya dua mobil yang sama persis. Kalau satu mobil mogok,
Kamu tinggal pindah ke mobil satunya dan lanjutin perjalanan tanpa ada gangguan sama sekali. Ini adalah ketahanan level dewa. Tapi ya jelas, ini juga yang paling mahal. Cara kerjanya persis kayak punya dua pusat data yang identik dan dua-duanya aktif barengan di wilayah yang beda, lalu lintasnya pun dibagi rata. Kalau satu wilayah tumbang, entah kenapa, sistemnya secara otomatis dan instan bakal ngalihin semua traffic ke wilayah yang masih sehat. Pengguna kamu gimana? Wah, kemungkinan besar mereka bahkan nggak sadar kalau ada masalah. Tentu aja, strategi sekeren ini butuh teknologi yang canggih juga dong. Nah, AWS udah nyiapin ini lewat layanan-layanan global mereka. Coba bayangin deh, DynamoDB atau Aurora Global Databases yang secara ajaib bisa ngejaga data kamu tetap sinkron di berbagai benua. Inilah teknologi yang bikin arsitektur multi-site yang beneran jadi mungkin. Oke, kita udah mendaki seluruh tangga nih. Dari yang paling dasar sampai yang paling canggih. Sekarang, mari kita satuin semuanya dan lihat gimana cara kita bisa milih yang paling pas buat kebutuhan kita. Nah, ini dia inti dari semua yang kita bahas dari tadi. Coba perhatiin tabel ini baik-baik. Lihat polanya kan? Makin kita ke bawah, dari backup and restore ke multi-site, waktu pemulihan atau RTO dan kehilangan data atau RPO-nya turun drastis, nyaris nol. Keren banget. Eits, tapi lihat kolom yang paling kanan, biayanya justru meroket. Ini adalah pertukaran klasik di dunia teknologi, kita nggak bisa dapat semuanya. Kuncinya adalah nemuin titik seimbang yang pas antara kebutuhan bisnis dan budget yang kita punya. Jadi, setelah kita jalan-jalan naik turun tangga ini, pertanyaan pamungkasnya balik lagi ke Anda. Tingkat ketahanan seperti apa yang sebenarnya Anda butuhkan? Ingat ya, nggak ada jawaban terbaik yang cocok buat semua orang. Yang ada cuma jawaban yang tepat untuk Anda. Mulailah dengan nentuin RTO dan RPO Anda, dan dari situ jawabannya bakal nuntun Anda ke anak tangga yang paling pas di tangga ketahanan AWS ini.